sebuah desa yang terletak di Provinsi Haute-Savoie, Prancis. Nicola pindah ke desa ini sejak tahun 2019 hingga sekarang. Desa tenang yang berada di lembah Sungai Arve, dan desa ini diapit oleh pegunungan Mol dan pegunungan Angde. Aku dan Nicola akan berjalan-jalan di sekitaran desa, dan kami akan berbagai informasi dan fakta sekitaran desa ini. Selamat menonton. Halo teman-teman. Halo Nicola. Halo teman-teman. Mejuah-juah Manta Karina. Selamat datang di channel Nanda 3 di Prancis. Hari ini kita mau jalan-jalan di desa kita. Kita kemana? Kita ke Rina. Kita ke Rina. Kita mau kemana? Kita Seribu. Tidak, itu di n'importe quoi. Tahap apa yang bilangnya? Ke village. Kampung. Kampung. Ya. Kita di kampung. Mau berburu di kampung. Berburu apa? Berburu tikus. Hari ini 1 April, kebetulan hari libur di Prancis. Jadi kita berdua gak kerja. Hari libur Easter Day. Tadinya kita mau jalan-jalan ke danau, udah planning jalan ke danau. Ada anjing. Tapi karena cuaca nggak mendukung, dari tadi malam hujan terus, jadinya kita memutuskan untuk jalan di sekitaran desa kita aja. Karena walaupun kita ke danau nggak bakal enjoy karena hujan dan ada angin kencang. Jadi jalannya di sekitaran rumah kita aja, di pedesaan tempat kami tinggal. Ini yang kalian lihat ini, ada parkirnya camping car. Ini hal yang baru banget di desa kita ini. Soalnya minggu lalu belum ada itu. Itu orang-orang yang tinggal dan hidup di camping car, di mobil. Jadi mereka berpindah-pindah. Nah, mungkin ini baru dialokasikan salah satu tempat mereka bisa parkir dan tinggal di situ. Soalnya nggak bisa sembarangan asal parking di mana-mana. Jadi mungkin di sini dialokasikan, karena itu sebelumnya itu gudang pabrik gitu, tapi pabriknya sudah tutup dan sekarang ada permukiman baru orang-orang yang hidup di mobil. Itu orang-orang yang nggak punya rumah gitu. Di Prancis itu banyak kayak gitu guys. Barusan kita diskusi dengan tetangga kita. Tetangga c'est le voisin. Tetangga. Ternyata itu para penghuni karavannya. Mereka baru kemarin tinggal di situ. Sengaja itu pagarnya dirusak agar mereka bisa tinggal di dalam, masuk ke dalam parkiran itu. Mudah-mudahan cepat direspon sama kepala desa sini ya. Soalnya khawatir juga kalau ada banyak penghuni gitu secara ilegal tinggal di sini. Hadapan kita, jalan di depan kita, ini Gunung Mol, dan di belakang sana, c'est quoi les jalan non? Quoi? Ça. La montagne. Angde. Ini jalanan di kampung kita ini sempit, kecil. Jadi kalau mobil berpapasan harus ada satu yang mengalah. Ini bangunan kiri kanan yang di pinggir jalan ini bangunan tua. Para petani dulu lah. Jadi bangunan tua. Dulu di Prancis itu mereka membangun rumah itu rapat dengan jalanan gitu. Sampai berhimpit nih kalian lihat. Kan ini juga bangunan tua. Bangunannya merempet ke jalanan. Tapi sampai sekarang tetap dijaga. Sekarang lah di jusqu'à maintenant ça existe. Itu bangunan baru, termasuk bangunan yang baru di kampungan kita. Itu sekolah.
Jadi kalaupun kita tinggal di kampung masih tetap ada sekolah. Sekolah sekol. Ini Ya. sekolah ya. Sekolah. Ça ressemble de quoi? Sekolah Hormone. ya, sekolah dasar itu. Sekolah dasar di sini mulai umur 3 tahun, guys. Suasana di kampung kita itu masih cukup asri ya. Cukup asri dan jauh dari polusi udara dan polusi kebisingan. Karena masih di kampung. Tapi kalaupun kita tinggal di kampung, masih ada supermarket, boulanger, ada Carrefour, Lidl. Combien minutes d'ici? À Carrefour, Lidl? Depuis chez nous? Ouais, 5 minutes. 5 menit sudah ada supermarket. Ini tong sampah nih, yang bulat-bulat itu. Ini tong sampah baru dibuat. Dan ini kantor kepala desa di kampung kita. Ini kantor kepala desanya baru direnov tahun lalu. Ya, direnovasi saat itu ini pagarannya doang, bukan bangunannya. Kamu dingin? Sedikit. Jadi kita dulu nikah secara sivilnya di sini. Oh Maria, kita nikah secara. Nah, sesuai. Ini juga baru direnovasi tahun lalu. Ini untuk kalau ada acara, konser, musik musim panas bisa di sini. Ini kalian bisa lihat rumah tipikal chalet, rumah di pegunungan. Ini bangunan pertama, ini masih original bangunannya. Jadi mayoritas pekerjaan orang-orang yang tinggal di kampung kita ini kerja di pabrik, karena nggak jauh dari sini ada daerah pabrik. Sebagian besar kerja di Swiss, karena kita hanya 1 jam 50 menit 1 jam ke Swiss. Tinggal di Prancis, kerjanya di Swiss dengan gaji lebih besar. Dan sebagian kecil ada bekerja sebagai peternak, karena masih ada lahan. Orang-orang lumayan kencang ininya bawa mobilnya. Dan sebagian kecil ada bekerja sebagai petani anggur sewu, terzang. Masih ada ladang anggur di daerah kita ini. Karena itu ada pabrik anggur putih atau white wine. White wine. Nah, kalian lihat kan di jalanan kita ini itu sepi. White wine. Sepi. Jadi kampung kita ini masih sepi banget, guys. Salah satunya ini contoh orang yang bekerja sebagai peternak. Ini peternak kuda. Jadi di depan rumah mereka ada banyak peralatan, ini semuanya untuk ternak mereka. Est-ce que tu aimes bien habiter ici? Ya, aku suka. Kenapa? Karena itu cantik. Dan itu kampung. 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 Terima kasih. Kemudian mountain. Cuaca di Prancis masih dingin. Keluar rumah masih harus pakai jaket. Hai. Tidak. Hujan dan sering hujan dan masih di bawah, malam hari khususnya masih di bawah 10 derajat. Di sini sudah pergantian jam. Jadi di Eropa itu ada 2 jam. Jamnya musim panas dan musim dingin. Pergantian jam ke musim panas itu kemarin, c'était hier,
Terus langsung dia. Ya. Ya. Di mana kita kehilangan 1 jam dari bulan April ke Oktober. Beda waktu di Prancis dan Indonesia itu 5 jam, di Indonesia lebih cepat 5 jam. Nah, nanti sekitar akhir Oktober ada pergantian jam lagi, itu jam musim dingin, di mana kita menang, kita untung 1 jam maksudnya. Itu beda waktu di Eropa dengan Indonesia nanti 6 jam. Kampung kita ini ada kadang-kadang turis pas musim panas ataupun pas musim dingin. Kalau musim dingin orang yang datang ke sini mungkin orang-orang yang mau bermain ski, karena kita nggak jauh dari stasiun ski. Dan kalau musim panas ada 1-2, walaupun nggak banyak turis yang datang ke sini, itu orang-orang yang suka trekking di pegunungan. Kita kan di api 2 gunung, jadi orang-orang yang suka trekking, mendaki, nah orang-orang itulah yang datang ke sini. Sisanya ya sepi. Ini teman-teman ladang anggur, salah satu petani anggur di daerah kita. Ini anggurnya belum tumbuh, ini mungkin sekitaran bulan Mei baru tumbuh, dan panennya sekitar September Oktober. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton vlog hari ini. Kondisi pedesaan kami di Prancis, beginilah suasana desa di Prancis yang masih asri dan tentram. Jangan lupa kalian subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dan see you next video. Sampai jumpa. Maju-maju awan Bata Krina.